Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat siaga bencana pemerintah Provinsi Jawa Timur dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan berbagi pada sahabat semua berbicara tentang disaster management responsif hak anak. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Ari Cahyono. Saya sebagai Widya Iswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Beberapa pengalaman kaitannya dengan praktisi disaster management. Saya tergabung dalam tim rehabilitasi sosial mental spiritual pada saat berada di Nanggul Aceh Darussalam. Juga tim pendamping penyaluran bantuan gempa bumi responsif gender pada saat di gempa bumi Jogja. Dan beberapa kaitannya dengan program UNDP itu menjadi salah satu portofolio saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam materi ini saya akan mendeskripsikan tentang apa itu disaster management yang responsif pada hak anak. Mengapa pemenuhan hak anak itu penting dalam disaster management dan prinsip-prinsip apa yang harus dilakukan dalam disaster management yang responsif hak anak. Termasuk juga nanti bagaimana implementasinya. Adapun tujuan pembelajarnya pun sama, yaitu Bapak Ibu selaku peserta bisa mengetahui dan memahami tentang apa itu disaster management, terus pentingnya pemenuhan hak dalam hak anak dalam disaster management itu, prinsip utama dan implementasinya. Nah, berbicara tentang disaster management responsif pada hak anak, ini merupakan sebuah pendekatan dalam pengelolaan bencana di mana dia menempatkan hak-hak anak sebagai prioritas utama. Ini berarti bahwa dalam setiap tahapan manajemen bencana, ini mulai dari perencanaan, persiapan tanggap darurat hingga pemulihan, kebutuhan khusus untuk anak ini harus bisa diidentifikasi dan dipenuhi. Nah, pendekatan ini mengakui bahwasannya anak-anak memiliki kerentanan. Nah, kerentanan ini unik karena anak-anak itu dalam posisi kalau kita lihat ada anak yang berkembang, anak yang tergantung, dan anak yang dia tidak bisa hidup tanpa intervensi dari orang dewasa. Baik Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang yang pertama, mengapa itu penting? Perlindungan anak terhadap bencana. Anak dan bencana kalau kita lihat di paparan bahwa perempuan dan anak berisiko meninggal 14 kali lebih besar ya daripada laki-laki dewasa saat bencana. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana kerentanan 1 dari 2 anak tidak tahu cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana. Dan dampak-dampak yang kita bisa saksikan bersama, ternyata anak itu dampak bencana bagi anak nih, mulai dari gangguan fisik, tekanan psikis, ya, kekurangan gizi, apalagi kalau di pos-pos pengungsian, ya kan, rentan mengalami tindak kekerasan, mudah terserang penyakit, dan utamanya juga keterbatasan akan akses informasi. Ini bagi anak-anak yang usia sekolah. Nah, tekanan pada psikis pada korban bencana ini berkurangnya konsentrasi. Terus kita bisa melihat perubahan emosi dan mudah tersinggung, termasuk pikiran kosong. Justru ini menjadi tekanan psikis dan itu berpengaruh pada kesehatan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu pentingnya juga bantuan psikososial. Ini krusial bagi anak-anak yang terdampak. Kalau kita cek ya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 62, perlindungan khusus untuk anak terdampak bencana ya, itu dilaksanakan melalui 2 hal, pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan keamanan. Dan yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak-anak yang memang berkebutuhan khusus. Dan termasuk anak-anak yang dalam tekanan psikologis seperti traumatik dan sebagainya. Nah, tindakan dukungan psikologis bagi awal ini atau dukungan psikologi first aid ya, ini penting
bagi anak-anak terdampak bencana. Prinsipnya mengenali dan memberikan perhatian, kita harus bisa mendengarkan mereka dan mencoba menghubungkan layanan rujukan manakala memang dia membutuhkan rujukan tersebut. Nah, aktivitasnya bisa kita cek seperti relaksasi otot progresif, latihan olah nafas, dan kita bisa mengeksplorasi apa yang bisa dirasakan. Itu salah satu kalau kita lihat dari data dari Kementerian PPPA dan Save the Children. Ya. Nah, hak anak itu penting dalam disaster management, Bapak Ibu sekalian. Ada 3 hal. Yang pertama, anak tadi posisi kerentanannya tinggi. Dan yang kedua, hak-hak anak itu dilindungi berdasarkan konvensi hak anak internasional, dan kebetulan Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak anak itu. Anak-anak perlu mendapatkan perlindungan khusus. Di sini termasuk anak-anak dalam situasi bencana. Dan termasuk pertimbangan yang kedua, mengapa penting? Karena anak adalah masa depan bangsa. Nah, kalau kita lihat cek dokumen dari konvensi hak anak internasional, maka kita bisa melihat bagaimana anak itu dalam klaster perlindungan khusus, anak-anak dalam situasi bencana, ya, perlu mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungannya. Meskipun kita cek ya, bukan hanya di klaster perlindungan khusus, tapi mulai dari hak sipil kebebasan, lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, dan pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya. Namun dalam klaster 8 ini adalah klaster yang khusus, karena kalau kita lihat bencana alam tentunya akan mendapatkan korban, dan korban ini akan rentan manakala itu terjadi pada anak-anak. Nah, prinsip dari disaster management responsif hak anak ini sama dengan konvensi hak anak, yaitu ada 4. Yang pertama, kita tidak boleh mendiskriminasikan, berarti non-diskriminasi. Siapapun anak itu, ya, baik normal, tumbuh dan berkembang, tergantung, semuanya harus mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan yang sama. Terus kemudian bagaimana disaster management itu mempunyai kepentingan terbaik bagi anak. Seringkali kalau kita berbicara kepentingan terbaik pada anak, ada anak-anak yang seringkali terpisahkan dari keluarga. Maka keluarga terdekat ini menjadi salah satu pertimbangan utama. Termasuk hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan mereka. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah bagaimana disaster management itu mampu menempatkan penghargaan terhadap pendapat anak. Artinya anak-anak bisa diajak berpartisipasi. Karena itu tadi ya, kerentanan-kerentanan mereka. Nah, sobat siaga bencana, kalau kita melihat tadi akan muncul sebenarnya bagaimana sih implementasi dari disaster management responsif pada hak anak. Yuk kita lihat ya, mulai dari bagaimana persiapan, bagaimana tanggap darurat, dan bagaimana pemulihan itu. Dari persiapan, pentingnya sosialisasi, ya, melakukan sosialisasi tentang bencana dan cara menghadapinya kepada anak-anak dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Saya teringat ketika beberapa tahun yang lalu kita sampaikan ada sesar yang berdasarkan teman-teman akademisi, ada sesar Waru dan sesar Keputih. Nah, saya sampaikan apakah negara sudah hadir mencoba untuk memberikan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi bagi jalur-jalur sesar tadi, di antara di sana itu ada lembaga-lembaga pendidikan. Ya, itu penting. Sehingga nanti ketika terjadi bencana minimal kita bisa meminimalisir jumlah korban, ya. Simulasi evakuasi ini penting karena evakuasi ini perlu dilakukan secara rutin. Bahkan di Jepang itu ada pertemuan rutin bulanan hanya berbicara tentang edukasi tentang simulasi evakuasi. Ya. Terus kemudian tempat pengungsian ramah anak. Ya, jangan sampai tempat pengungsian itu kita siapkan hanya welcome untuk bagi
orang dewasa. Kita juga perhatikan ketika bagaimana nanti perempuan menyusui, gitu ya. Terus kemudian anak-anak bisa bermain di sana, ya. Ada tempat-tempat yang memang itu bisa membangkitkan semangat mereka, spirit mereka, bahwasanya ini adalah bagian dari kehidupan yang mereka harus jalanin. Itu dari persiapan. Berikutnya, ketika kita sudah memasuki yang namanya tanggap darurat. Ya. Hal yang pertama yang penting, kita perlu untuk mengidentifikasi. Nah, identifikasi anak ini kita harus bisa melihat dan mengidentifikasi anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka, dan kita mencoba untuk menyatukan kembali. Ingat, salah satu prinsip adalah kepentingan terbaik bagi anak. Termasuk perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini diberikan pada anak-anak yang rentan. Misal, anak perempuan, ya, anak dengan kondisi disabilitas, anak-anak yang boleh jadi tidak punya dokumen karena rumahnya sudah hancur dan porak-poranda dan sebagainya. Ini yang penting, perlindungan khusus, dan negara sekali lagi harus hadir di sini. Berikutnya, pada posisi tanggap darurat bisa kita lakukan yang namanya layanan kesehatan, yaitu menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif, holistik, dan sistematik, termasuk kita bisa melihat imunisasi, pengobatan kaitannya traumatik psikologi, atau Children Care Center, gitu ya, traumatic healing, itu harus kita lakukan. Nah, itu dari tanggap daruratnya. Nah, bagaimana yang terakhir? Yang terakhir adalah pemulihan. Rehabilitasi psikologis, di mana negara harus memberikan layanan rehabilitasi psikologi untuk membantu anak-anak mengurangi atau menghilangkan trauma. Ini penting. Pun termasuk pemulihan, hadirnya pendidikan, memastikan anak-anak korban, ya, kembali bisa mendapatkan haknya untuk pendidikan, seperti sekolah, terus mendapatkan dukungan belajar yang penuh, ya. Dan saya jadi teringat kalau dalam ini di Jogja, kemarin saya bertandang ke sana, ada SMP negeri yang letaknya itu berada pas dengan zona dengan Gunung Merapi. Dan di sana dia sudah membangun hubungan MOU dengan namanya Sister School. Manakala terjadi bencana, maka sekolah ini akan merujuk dengan Sister School-nya. Sudah siap. Nah, mekanisme ini menjadi bagian dari pemulihan itu. Termasuk yang terakhir adalah pemberdayaan anak. Pemberdayaan anak ini bukan berarti anak diberdayakan secara ekonomi, tidak. Tapi memberdayakan anak untuk bisa berpartisipasi dalam proses rekonstruksi dan pemulihan komunitas. Ini penting, karena traumatik itu seringkali membawa luka, bukan hanya luka secara fisik, tapi luka secara psikis, dan itu harus kita bisa check in, recheck kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, adapun secara konkret, ya, tindak lanjutnya bisa melihat bagaimana kehadiran negara dalam program pendidikan kesiapsiagaan bencana, di mana ada satuan pendidikan tanggap bencana. Ini penting, ya, bagaimana anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA harus dilatih ketanggapan bencana mereka. Terlebih kalau kita cek kemarin, katanya ada peneliti bahwasanya Indonesia akan mengalami megatrust, ya. Nah, ini harus sangat diwaspadai, dan pastikan anak-anak di pendidikan harus siap siaga terhadap ini. Terus yang kedua, pengembangan pusat layanan terpadu. Ya, pusat layanan terpadu di lapangan ini sebagai bagian menyediakan layanan, ya, anak-anak yang terdampak bencana, termasuk manakala mungkin dia mengalami kekerasan dan sebagainya. Ini penting. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah perlunya membangun networking atau jaringan relawan. Karena jaringan relawan ini justru membantu teman-teman, ya, di sektor-sektor lain bisa berkolaborasi manakala memang membutuhkan antara satu dan yang lainnya. Baik, Sobat Siaga Bencana pemerintah Provinsi Jawa Timur, demikian mungkin share kami berbicara tentang bagaimana disaster responsif hak anak ini. Dapat saya simpulkan bahwasanya disaster management responsif hak anak adalah pendekatan yang sangat penting,
Bagaimana sangat penting karena dia memastikan keselamatan, kesejahteraan anak dalam situasi darurat. Dan dengan menerapkan prinsip-prinsip dari Konvensi Hak Anak dalam Klaster Perlindungan Khusus, khususnya Disaster Management Responsif Anak tadi, kita coba untuk membangun tatanan masyarakat yang lebih tangguh dan melindungi masa depan generasi muda menuju generasi emas Indonesia 2045. Demikian saya, Ari Cahyono, mengclosing pada pertemuan kita. Anak-anak selalu bisa mengajari kita 3 hal. Ya, yang pertama, bahagia tanpa alasan, selalu sibuk dengan sesuatu, dan tahu bagaimana meraih apa yang diinginkan dengan sekuat tenaga. Masa anak-anak itu tidak akan terulang. Senyambang itu, mari sejak dini penuhi hak dan perlindungan anak saat ini dan selamanya. Ari Cahyono menghadirkan untuk Bapak-Ibu sekalian. Salam sehat, sukses untuk Anda semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.